Peredaran narkoba jenis ganja jaringan Aceh, Medan, dan Jakarta marak terjadi belakangan ini. Ibu kota Jakarta dilirik sebagai pasar yang sangat menjanjikan bagi para pengedar ganja. Modus operandi penyelundupan narkoba jenis ganja pun dilakukan dengan beragam cara. Lagi-lagi jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menyita 1,370 ton narkotika jenis ganja dari jaringan Aceh, Medan, dan Jakarta. Dalam kasus ini, polisi menangkap 12 tersangka. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, pihaknya berhasil mengamankan narkotika jenis ganja sebanyak 1,370 ton dari jaringan Aceh, Medan, dan Jakarta. Polda Metro Jaya juga berhasil menangkap 12 tersangka dan masih memburu 6 pelaku lain yang terlibat dalam sindikat tersebut. Fadil mengatakan bahwa konsumen ganja masih cukup menjanjikan di Jakarta. Hal ini menyebabkan para pengedar terus berupaya dengan segala cara untuk bisa mengirimkan ganja ke Jakarta. Hal yang menarik lain, menurut informasi daripada tim, bahwa kelompok ini tidak pernah merasa takut untuk mengulangi perbuatannya. Oleh sebab itu, saya minta untuk diusut tuntas. Saya minta untuk diberikan hukuman yang seberat-beratnya, karena itu tadi sangat mengganggu masa depan anak-anak muda yang kemudian ujungnya adalah mereka tidak tumbuh dan berkembang secara baik karena tawuran, karena putus sekolah, karena balapan liar dan sebagainya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan 2 tersangka di Tangerang pada bulan September 2021 yang lalu. Dari hasil pengembangan yang dilakukan hingga ke Aceh, polisi berhasil mengungkapkan sebuah mobil berisi ganja yang siap dikirim ke Jakarta. Ini yang kita amankan. Jadi total semuanya ada sekitar 1 ton 370 kilo ganja yang akan dibawa dari Aceh dan untuk dikonsumsi didistribusikan ke Jakarta melalui Medan. Ini yang tim masih bergerak terus. Ini pengembangan. Jadi satu garis pengembangan semuanya. Jadi bukan masing-masing, tetapi hasil pengembangan kita ungkap di Jakarta, di Tangsel, berkembang ke Tambora. Tambora ternyata mengarah kepada daerah Aceh dan perbatasan Aceh Medan. Total semua teman lihat semua ini adalah 1 ton 370 kilo ganja yang sudah kita amankan. Dan ini masih terus berkembang. Teman-teman masih terus mendalami terus. Ya, karena konsumsi memang ini untuk daerah Jakarta. Dalam kasus ini, 12 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, barang bukti yang berhasil disita sebanyak 1,370 ton ganja. Hingga saat ini, polisi masih memburu pelaku lainnya yang masih buron. Jakarta Pasar Seksi Ganja, itulah topik dialog kita pagi ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 12 pengedar narkoba yang tergabung dalam jaringan Jakarta, Medan, hingga Aceh. Dari hasil penangkapan para pengedar itu, polisi menyita sebanyak 1,370 ton ganja. Lantas, faktor apa saja yang menjadikan ibu kota sebagai pasar seksi bisnis ganja? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Deputi Pemberantasan BNN, Kennedy. Selamat pagi, Pak Kennedy. Selamat pagi, Mbak Anggi. Ya, Pak Kennedy, tadi kita saksikan bersama di berita pengantar, kepolisian kembali menggagarkan peredaran 1.000 lebih ton ganja di Jakarta, ini untuk jaringan Jakarta, Medan, Aceh. Dan ini bukan pertama kali atau sudah sering begitu, Pak, kepolisian menggagalkan peredaran narkotika di Jakarta. Nah, ini artinya tidak pernah habis begitu. Apa sebenarnya faktor yang menjadikan Jakarta ini masih sebagai pasar seksi untuk bisnis ganja, Pak? Baik, Mbak Anggi. Jadi tadi saya sudah mendengar pemberitaan bahwa betul telah terjadi atau penangkapan 1,3 ton ganja yang oleh Polda Metro. Nah, ini di mana narkotik yang sekarang ini cukup mengkhawatirkan yang beredar di Indonesia pada umumnya dan Jakarta pada khususnya. Karena Jakarta itu sendiri merupakan ibu kota yang berpenduduk juga besar, sehingga orang yang membawa ganja atau sengaja dari daerah-daerah terutama Aceh, Sumatera Utara,
membawa ke daerah Jawa yang penduduknya lebih besar. Nah, kita kalau lihat prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada umumnya itu sudah 1,8% dari jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta lebih. Nah, maka dari prevalensi itu terdapat sekitar 3,6 juta pengguna narkoba. Dari 3,6 juta di prevalensi itu berumur antara 15 tahun sampai 59 tahun. Nah, dari 3,6 juta, 65% menggunakan ganja. Nah, itulah maka ganja ya sangat menjanjikan dalam arti kata banyak masuk ke Indonesia, ke Jakarta khususnya ya. Untuk DKI Jakarta sendiri sudah 4,9% prevalensinya pengguna daripada narkoba. Maka terdapat 1.950.367 jiwa dari 11 juta penduduk Jakarta. Nah, dari prevalensi ini tentu rata-rata untuk nasional Jakarta memang besar. Kenapa banyak menggunakan ganja? Karena yang tadi saya bilang bahwa ganja itu digunakan oleh masyarakat, terutama umur yang masih muda, 65%. Sehingga Jakarta wajar untuk dijadikan bahan komoditi atau pasar yang sangat empuk bagi pelaku-pelaku ganja. Itu, Mbak. Baik. Ini artinya kenapa Jakarta masih sebagai sentral bisnis ganja, dikarenakan demand dari masyarakat itu tinggi ya Pak, seperti tadi Anda katakan kalau saya tidak salah sudah di atas 4% masyarakat ini menggunakan narkoba jenis ganja. Nah, ini kalau dilihat sendiri dari pengawasan sendiri apakah sudah berjalan efektif Pak? Jadi kita dari BNN melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ini berkolaborasi atau kerjasama juga dengan kepolisian tentu yang melakukan juga penyidikan. Selain itu kita juga menggandeng atau mengikut sertakan stakeholder yang ada perannya khususnya dalam bidang pemberantasan narkoba. Dan untuk itu bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah darurat narkoba, Mbak. Maka kami dari BNN mengajak kerjasama. Nah, ini untuk Jakarta itu sendiri, memang demand untuk permintaan terutama sabu sangat tinggi sekali. Karena pengguna daripada narkoba khususnya ganja banyak digunakan oleh usia antara 18 sampai 25 tahun. Nah, khusus di Indonesia, di Jakarta ini ada sekitar 84% yang menggunakan ganja ini, Mbak. Nah, ini kalau kita lihat Jakarta sendiri masuk ke kawasan rawan narkoba kategori apa, Pak? Untuk secara nasional, dari prevalensi itu Jakarta ada urutan keempat. Baik. Dari Sumut antara 8%, Jawa Timur berikut sampai ke Jakarta keempat. Jadi ini sangat permintaan anak muda atau masyarakat terhadap ganja terutama tinggi sekali, Mbak. Maka secara umum bahwa Presiden Indonesia sudah menyatakan bahwa Indonesia sudah darurat narkoba ini betul, ya, karena melihat tadi prevalensi. Maka Presiden juga pada tahun 2016 itu menyatakan bahwa kita perangi narkoba dengan sebaik-baiknya, kita perangi dengan bersama karena ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Nah itu, Mbak. Sehingga ganja memang kerap sekali masuk dari Aceh, lewat Sumut, jalan darat mereka menggunakan mobil sampai ke Jakarta, khususnya Jakarta, bahkan dipasarkan sampai ke Jawa yang notabene penduduknya besar. Nah, ini pengawasan di pintu masuk ke wilayah Jakarta maupun juga dari daerah lain seperti apa sih Pak sebenarnya sehingga seringkali terjadi kecolongan seperti itu? Jadi selain kita di provinsi atau di kabupaten ada BNNK atau BNNP juga tetap melakukan pengawasan terhadap para sindikat-sindikat ganja ini. Ya,
kita memang tidak bisa secara langsung melihat orang yang menggunakan ganja. Karena orang yang melakukan ganja atau membawa ke Jakarta khususnya bermacam-macam modus operandinya untuk mengelabui petugas baik Polri maupun BNN dan petugas-petugas lain, sehingga dia sering sekali lolos karena modus yang berubah-ubah, Mbak. Namun dari BNN sendiri sudah dari 2021 ini sudah 4 ton lebih yang disita oleh BNN ganja ini, ya. Dengan kita juga lagi minggu kemarin memusnahkan di Aceh 4 hektar lebih lahan ganja. Jadi total BNN sudah memusnahkan sekitar 29 hektar daun ganja di Aceh. Nah, untuk pagi ini kenapa saya pakaian doreng gini, karena hari ini juga jam 9.30 ada pemusnahan sabu dan ganja di BNN RI ini jam 9.30. Baik. Nah, tadi Anda sempat menyebutkan modus operandi yang digunakan oleh para pengedar ini terus berubah-ubah. Nah, belakangan modus operandi yang paling sering digunakan itu apa, Pak? Dan apakah pengawasan di lapangan juga sudah semakin diperketat? Jadi memang modus operandi ini mereka yang melakukan atau membawa ganja dari Aceh, dari Sumut ke Jakarta atau ke Jawa ini memang sangat berubah-ubah. Berbagai macam modus operandi. Yang pertama dengan menggunakan kurir itu sendiri. Ya. Dia dengan memodifikasi mobil atau kendaraan sehingga disamarkan sedemikian rupa untuk mengelabui petugas. Kita juga sering melakukan penindakan dan penangkapan terhadap orang yang melakukan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, juga menggunakan jalur laut, Pak. Jadi dia merasa aman menggunakan jalur laut. Kami juga sudah koordinasi atau sudah kerjasama dengan Bea Cukai, KPLP, Perhubungan yang ada di Sifot itu, Mbak. Baik. Terus yang ketiga menggunakan jalur udara dengan titipan-titipan kilat itu, Mbak. Kami tetap jika didapat akan melakukan kontrol delivery terhadap orang yang mengirim ganja dengan menggunakan paket-paket titipan-titipan kilat ini, Mbak. Baik, berbagai cara terus dilakukan dari para pengedar ini agar bisa masuk ke Jakarta mengedarkan narkoba. Nah, kalau dilihat Pak, ini terkait dengan transaksi antara pengguna dan juga pengedar, apakah di Jakarta itu memang cenderung lebih leluasa bagi mereka untuk melakukan transaksi tersebut sehingga tingkat penggunaan narkoba di Jakarta itu jika dilihat dari datanya se-Indonesia seperti Anda sebutkan tadi, Jakarta memasuki daerah rawan penggunaan narkoba keempat di Indonesia. Apakah memang lebih leluasa, Pak? Saya rasa untuk transaksi atau jual beli tetap aja mereka tetap kucing-kucingan, mereka sembunyi-sembunyi karena ini merupakan ada sindikat-sindikat yang memang pemasok narkoba jadi sabu ke Jakarta. Tentu ini juga mereka juga takut diketahui karena ini juga ancaman hukumannya karena ini merupakan narkotik ya sangat tinggi juga gitu, Mbak. Nah, ganja ini digunakan oleh antara umur 15 sampai 25 itu mencapai 84%. Artinya sangat tinggi sekali gitu. Nah, dengan penggunaan tentunya anak-anak atau masih remaja akan membawa efek atau tingkah laku yang menyimpang dari biasanya orang yang menggunakan narkoba ini. Tentu dalam penjualan juga mereka silent, diam-diam, terus dia melakukan ya secara terorganisir gitu untuk tidak dapat terhembus, pada intinya tidak dapat diketahui oleh petugas. Baik, tentu ini masih menjadi pekerjaan rumah ya Pak, begitu melihat sangat banyak anak muda usia 18 sampai 25 tahun yang menggunakan narkoba jenis ganja. Baik Pak Kennedy, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita. Pak Kennedy, tadi Anda menyebutkan pengguna narkoba jenis ganja di Jakarta ini 85% adalah mereka yang berusia 18 sampai 25 tahun. Usia yang masih sangat muda, yang juga sering mengunjungi tempat hiburan di Jakarta. Nah, apakah banyaknya tempat hiburan di Jakarta ini berkontribusi terhadap masifnya pengedaran ganja di Jakarta? Oke. Jadi itu mungkin salah satu tempat atau sebab, salah satu Mbak ya, tapi tidak semuanya di situ, yang menggunakan narkoba jenis ganja. Tapi ingat bahwa ganja ini kan digunakan masyarakat itu, yang saya katakan umur masih muda antara 18 sampai 25, mereka biasanya digunakan untuk pergaulan, Mbak. Untuk nongkrong-nongkrong, untuk kumpul-kumpul sesama kawan atau sesama komunitas mereka di satu tempat dengan menggunakan merokok atau istilahnya cimeng-cimeng itu kan. Nah, dia menggunakan gitu. Jadi menggunakan ganja itu tidak mesti di tempat hiburan, mungkin di masyarakat, di kampung-kampung yang ada di Jakarta, di pinggir-pinggiran, orang udah bisa menggunakan itu. Nah, ini perlu kita melakukan pengawasan terhadap mereka, terutama anak-anak. Nah, dari anak-anak ini kan tentu pengawasan dari orang tua. Ini tidak saja masalah narkotik itu oleh kepolisian, oleh BNN atau oleh instansi lain. Ini ada turut serta dari masyarakat juga untuk mengawasi, terutama dalam lingkungannya, mengawasi anaknya dalam bergaul, dalam menggunakan apa yang dia pakai, sehingga sehingga anak-anak bisa terkontrol oleh orang tuanya. Nah, diharapkan orang tua juga melaksanakan ini gitu, selain kepolisian, BNN, untuk melakukan tindakan represif atau menghimbau, mencegah terhadap penyalahgunaan narkoba ini, Mbak. Baik, ini sekali lagi kalau kita bicara mengenai demand dari masyarakat itu sendiri, artinya peredaran ini tidak akan pernah ada habisnya selama masyarakat masih ada minat untuk menggunakan narkoba. Nah, kalau kita bicara soal demand, artinya pengawasan dan juga pemberketatan itu dilakukan dari hulu hingga ke hilir ya Pak. Seperti yang Anda sebutkan tadi, dilakukan pemberketatan pengawasan peredaran narkoba. Nah, langkah atau dari program apa Pak yang menjadi solusi yang paling praktikal yang sedang dilakukan oleh BNN dan juga instansi terkait lainnya? Jadi kalau kita bicara masalah ganja, tentu kita identik atau berkonotasi langsung ke Aceh. Itu betul bahwa ganja ini cenderung tumbuh di Aceh. Bukan endemik atau khas dari Aceh, sebetulnya di mana saja bisa. Ya. Tapi orang-orang Aceh lah, mungkin masyarakat Aceh lah yang terbawa masih menanam ganja secara diam-diam. Nah, dari sana kami sudah melakukan sebetulnya penindakan terhadap para pelaku penanam ganja. Maka saya tadi sebutkan bahwa BNN sudah memusnahkan ladang ganja sebanyak 18 ladang ganja, 29 hektar. Ya, kalau kita dilihat di sini sudah sangat banyak sekali, artinya begitu diketahui langsung dimusnahkan, dan itu kita lakukan di sana. Baik. Nah, kita juga tetap melakukan penyelidikan terhadap para pelaku atau sindikat-sindikat ganja yang mengekspor atau mengirimkan dari Aceh atau dari Sumut ke Jawa, tentu melalui Jakarta. Karena kalau kita lihat jalan darat itu dari Palembang sampai ke Surabaya itu sudah jalan tol itu. Ini mereka salah satu memudahkan juga untuk dia melakukan atau membawa ganja tersebut. Kita berupaya dari BNN selain melakukan penindakan, kita juga melakukan
pencegahan, karena kami punya kedeputian bidang pencegahan. Terus salah satu di sana di Aceh juga memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengalihkan dari dia menanam ganja menjadi menanam mungkin komoditas yang lainnya seperti jagung, kacang dan lain-lain, sehingga dia tidak tergantung daripada komoditas daripada ganja itu, Mbak. Baik. Anda sebutkan tadi masih ada masyarakat yang secara diam-diam nakal begitu menanam ganja di Aceh sana. Nah, apakah undang-undang narkotika yang ada saat ini belum cukup efektif, Pak, untuk memberikan efek jera kepada para pelaku? Saya rasa masalah undang-undang nomor 35 2009 tentang narkotik itu sangat efektif. Ya, karena ancaman hukuman juga di situ sangat besar sampai seumur hidup. Nah, tentu dari undang-undang atau dari peraturan yang ada, masyarakat tentu masih ada yang diam-diam atau melanggar daripada undang-undang itu. Itu wajar saja, Mbak, ya. Namun kita tetap dari BNN, dari kepolisian dan instansi lain untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini. Baik, Pak Kennedy, kemarin ada pengungkapan oknum penegak hukum yang juga terlibat dalam transaksi atau pengedaran narkoba, di mana ada 11 polisi yang dijadikan tersangka dikarenakan menjual barang bukti ganja. Nah, kalau dari sisi pengawasan terhadap tindakan oknum yang nakal begini, Pak, di lembaga penegakan hukum, seperti apa pandangan dari BNN sendiri? Mungkin ini punya peraturan atau dikatakanlah dari kepolisian, dari BNN sendiri, kode etik, bahkan baik dari kepolisian, dari BNN, dari manapun, kalau melakukan tindak pidana, bukan saja lakukan kode etik, tapi ini bawa ke ranah peradilan umum. Jadi akan dikenakan juga Undang-Undang 35 2009. Nah, ini kenapa kepolisian atau instansi-instansi lain mungkin masih melakukan hal ini? Karena ini narkotik dilihat dari ekonomi sangat menjanjikan. Maka mungkin orang atau oknum-oknum yang mentalnya kurang baik, dia akan tergiur untuk ini. Baik. Nah, dari beberapa kasus yang sudah saya lihat juga saya pantau, baik di kepolisian maupun di TNI, apabila yang terlibat tidak ada ampun dan akan ditindak, selain dipecat dari keanggotaan kepolisian atau TNI, juga akan dibawa ke ranah hukum. Baik. Peradilan umum maupun peradilan militer. Baik. Nah, untuk itu dari darutnya narkoba merupakan extraordinary crime yang ada di Indonesia, salah satunya narkoba ini. Maka dari pimpinan atau kepala BNN RI sudah menyatakan bahwa kita harus lawan narkoba dengan war on drug. Kita gelorakan terus war on drug, baik di BNN, di kepolisian, instansi lain, walaupun masyarakat untuk menggelorakan war on drug. Dengan war on drug ini, ya, insya Allah Indonesia akan bersinar, bersih dari narkoba. Itu yang diharapkan dari kami BNN. Baik, terakhir Pak Kennedy, singkat saja himbauan Anda kepada masyarakat terkait dengan peredaran ganja di Jakarta. Silakan. Jadi himbauan kepada masyarakat, tentu yang saya katakan tadi, tidak saja cukup oleh BNN atau kepolisian atau instansi lain dalam hal pemberantasan narkoba ini, tapi peran serta daripada masyarakat, terutama orang tua, karena ganja ini kan yang menggunakan banyaknya anak remaja atau masih muda. Peran orang tua sangat dibutuhkan sekali dalam mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan. Karena kalau sudah menggunakan ganja, ada pengikut kriminalitas lainnya. Kalau dia sudah menggunakan ganja, bisa menjambret, bisa nodong, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan itu terutama.
diharapkan dari masyarakat, dari lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, turut mengawasi terhadap anak-anaknya. Baik. Demikian, Mbak. Kita harapkan edukasi, pencegahan, dan juga penindakan terhadap peredaran narkoba ini akan semakin baik ke depannya. Terima kasih banyak Pak Kennedy sudah berbagi informasi bersama kami pagi ini. Salam sehat selalu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana.